Halo kawan Sound and Machine, kembali lagi bersama saya Om Anto. Selamat datang di channel kami Sound and Machine. Nah, ini menjadi hari yang istimewa buat saya karena PT Hyundai Motors Indonesia memberikan saya kesempatan untuk pertama kalinya melihat langsung wujud dari mobil terbaru mereka, yaitu Hyundai Stargazer. Nah, pastinya udah pada penasaran dong ya. Sebelumnya kita disuguhkan banyak teaser dan informasi yang juga sudah kami tulis di website kami www.soundandmachine.com. Sudah banyak kita ulas di sana, tapi belum pernah lihat wujudnya. Ya, baru kisi-kisinya aja. Nah, sekarang kesempatan eksklusif ini kami bisa intimate langsung dengan Hyundai Stargazer yang diposisikan sebagai low MPV. Ya, kita bahas desainnya dulu ya. Ini desainnya tuh wow banget ya. Saya bisa bilang, boleh dong saya bilang kalau Hyundai Stargazer ini sebagai mobil keluarga futuristis dalam hal desainnya. Nah, tentunya fitur-fitur yang disematkan juga sudah kekinian. Ya, baik itu fitur dalam kabin maupun fitur keselamatannya. Kita bahas desainnya dulu ya. Ini futuristis banget. Ya, memang Hyundai Stargazer oleh expertise design menyebutnya sebagai neck breaker. Ya, diharapkan di jalanan perkotaan khususnya di Indonesia, ya kehadiran Stargazer ini dapat mencuri perhatian. Ya, paling nggak orang nengok. Nah, itu neck breaker yang dimaksud tuh, bisa nengok, wih mobil apaan nih? Nah, ini dia nih. Ya, desain lampu senjanya ini yang LED memanjang di kap moncong kapnya dari ujung ke ujung ya. Ini tuh jadi inget kalau tahu grup band Daft Punk ya yang selalu pakai helm khas luar angkasa futuristis. Nah, ini mirip gini nih. Nah, tapi kalau kita ingat-ingat lagi ya, Hyundai sudah pernah mengeluarkan model luxury MPV mereka, yaitu Hyundai Staria. Nah, pada inget dong Hyundai Staria gimana? Disinilah ya desain Staria ada beberapa yang diadopsi di Hyundai Stargazer ini. Boleh dibilang Stargazer ini adalah versi downsize-nya ya dari Staria. Oke. Dan di moncongnya ini lampu utama sudah menjadi satu klaster. Ya, ini ada lampu utama sudah LED, di atasnya ada lampu sen, di bawahnya fog lamp. Lalu rumah lampunya ini, rumah klaster lampu ini, kita jadi inget desainnya dari Hyundai Creta. Ya, jadi nggak sepenuhnya membulat, tapi ada juga agak mengkotak dikit. Ya, di sini nih. Ya, dari Hyundai Creta. Gitu juga nih grill, lalu airdam. Kalau menurut saya kombinasinya pas ya. Grill warnanya black piano, airdam ini dikasih warna grey ya, soft grey dengan finishing agak doff. Menurut saya sih oke banget. Nah, kita geser ke samping yuk. Saya mau kasih tunjuk yang keunikan dari Hyundai Stargazer ini. Nah, geser ke samping ya. Kalau kita lihat dari samping Hyundai Stargazer ini, tarikan garis desainnya tuh yang membulat ya. Membulatnya dari moncong depan ke atas sampai belakang ya, sampai pilar D di buritan. Nah, ini kalau kita lihat dari samping ya, moncongnya Stargazer ini memang nggak seperti low MPV lainnya yang rata-rata agak panjang. Nah, ini agak pendek ini, agak pendek. Dan ini pilar A ya, ini keunikan dari Stargazer ini punya pilar A yang lebar, tapi juga ada jendela kecil nih ya. Jadi buat meminimalkan blind spot ya, blind spot atau objek yang nggak terlihat yang tertutup oleh pilar A. Inilah cerdasnya desain dari Hyundai Stargazer ini ya. Nah, ini dan dia jatuhnya jadi di atasnya ruang roda ya, di atasnya ruang roda nih. Efeknya apa sih? Nanti kita kulik ya di interiornya ya.
tentunya dengan desain seperti ini pasti juga ada maksud ya, maksud khusus nih kenapa desainnya seperti ini. Oke, lalu tarikan desainnya naik ke atas, kita bisa ekspektasikan kalau volume kabinnya pasti lebih besar. Nah, ini nanti kita kulik ya dalamnya seperti apa. Terus lalu samping, menurut saya nih desainnya manis ya, manis dan agak ada lekukan garis patahnya, tapi ini juga nggak mengurangi desain yang membulat tadi ya, justru dia semakin mendukung nih ya. Jadi nggak melulu bulat, tapi juga ada ini boleh bilang pinggangnya gitu. Dan ini tipe Prime ya. Jadi Hyundai Stargazer ini ada 4 varian dan ini adalah varian tertinggi yaitu Prime. Dari 4 varian tersebut punya pilihan 2 transmisi ya, 6 percepatan manual dan automatic CVT ya. Transmisi otomatis EVT ya sebutannya dari Hyundai. Nah, ini yang saya suka adalah ini clean ya, clean minimalis, nggak banyak ornamen chrome ya seperti low MPV lain ya yang mungkin berlomba-lomba menyematkan peranti chrome ya, finishing chrome. Ini enggak. Ini justru malah ini hitam doff ini, hitam doff ya. Dan unik ya di tengah tren low MPV yang mengusung desain floating roof. Nah, ini terlihat seperti floating roof tapi nyatanya tidak. Ini ada semacam desain ujung dari 2 segitiga yang bertemu nih di titik ini nih. Ya, jadi X ini. Ya, tapi so far oke sih. Jadi kita bisa lihat dari jendela depan, jendela pintu samping. Nah, belakang ini lebar. Nah, nanti kita rasakan impresinya di kabinnya ya. Oke. Bodi depan udah, samping udah. Oh ya, ini kombinasi di tipe yang paling tinggi ini, varian paling tinggi ini Prime, dia putih, atapnya hitam, dan juga ada antena shark fin ya. Kita lihat belakangnya yuk. Nah, ini belakangnya yang banyak orang penasaran nih. Yuk. Nah, ini desain belakangnya yang di luar ekspektasi mungkin ya. Jadi saya bisa sebut ini beda dari low MPV yang lain. Dia Hyundai Stargazer mencoba mengedepankan desain futuristisnya yang tidak hanya diterapkan di moncongnya aja, di lampu depan, tapi juga di bagian belakang, utamanya di lampunya nih ya. Ini seperti tadi desain yang semi floating roof, ini lampunya ini ada lampu LED ya dari atas ke bawah ya, lalu ini memanjang sepanjang ini. Kalau ini nyala semua, dia akan membentuk seperti kayak huruf H gitu, H Hyundai. Nah, ini cerdas banget ini desainnya nih. Dan ini ada stop lamp ya, stop lamp. Ketika rem diinjak dia nyala, lalu sennya di sini, sennya di sebelah sini. Ini lampu mundur, lalu ada garnish dengan finishing black piano tapi bertekstur ya. Dan ini sudah dilengkapi kamera mundur. Lalu saya temukan juga ada sensor parking nih, ada 3 titik sensor parking di bumper belakangnya. Nah, dan ini juga udah ada high mount stop lamp, lalu juga wiper juga udah lengkap. Oke sih, ya. Coba kawan Sunday Mesin, menurut kalian gimana nih desain belakangnya ini? Ya, mungkin masih perlu pembiasaan ya, seperti halnya desain-desain mobil yang lain yang mungkin mencoba menyodorkan suatu konsep baru, konsep desain baru. Mungkin buat kita juga butuh waktu untuk menerimanya. Tapi so far kalau menurut saya pribadi ini masih bisa diterima, acceptable ya. Dia mencoba menyuguhkan yang berbeda. Futuristisnya dapat banget ini Stargazer. Oke. Saya udah nggak sabar lagi nih pengen ngulik interiornya ya. Yuk langsung masuk yuk. Saya ajak kawan saya mesin yuk masuk ke interiornya. Nah, ini dia. Yang pertama saya rasakan, joknya enak. Joknya kayak jok semi bucket gitu. Langsung memeluk pinggang dan punggung saya, ya. Lalu ini desainnya yang memang beda dari yang lain, beda dari low MPV lain.
setirnya mirip setir Hyundai Creta ya, dengan pengaturan berbagai macam nih. Ada Bluetooth, bisa untuk pengaturan telepon, suara audio ya, suara audio, dan juga untuk pengaturan layar MID ya. Kesan pertama saya ya quite impressive ya untuk kabinnya, desainnya, dashboardnya ya. Dan di sini kombinasi warnanya nih yang buat saya terkesan nih. Meskipun masih ada pemakaian material plastik keras seperti di dashboard ya, terus nih di panel pengaturan kaca jendela, door lock, ini door trim, tapi ini materialnya kalau saya rasakan ini halus sekali ya, halus sekali ya. Jadi nggak terkesan murah untuk mobil yang dihargai mulai dari 250 jutaan sampai 300 juta ya. Lalu ini loh, ini nih di depan saya langsung terpampang nih ada panel ya. Ini agak tebal, tapi untuk saya yang tinggi badannya 170 cm masih bisa ya, masih bisa untuk visibilitas. Nah, kita bahas ini dulu deh, visibilitasnya dulu. Ya, inilah tadi yang pilar A-nya menjorok ke depan. Ya, efeknya adalah di dashboard yang lapang ini tuh ya tentunya menambah performa berkendara ya, sangat pengaruh nih pasti ya dengan pengendaraan ya. Kita visibilitasnya jadi lebih jauh ya. Memang sih rada terasa nyetirnya kok rada mundur, tapi ini terbayar sih untuk visibilitasnya ya. Ini yang saya suka nih. Nah, balik lagi ke dashboard. Ini ada panel, ini layar sekitar mungkin 10-11 inch tegak. Ini dia pure head unit ya, head unit untuk audio ya. Pengaturannya masih pakai tombol. Ini kita bisa setup yang lain, dan kita mungkin bisa bisa Bluetooth juga. Ini udah support untuk Apple CarPlay dan Android Auto ya. Mirip yang di Hyundai Creta ya. Lalu layar MID juga ini udah full digital ya. Semua bahkan sampai putaran mesin, petunjuk RPM-nya pun juga digital ya. Digital. Pengaturan AC pun juga udah digital ya. Ini hanya ada knob untuk menambah dan mengurangi jumlah kipasnya ya, putaran anginnya ya. Lalu sekali lagi nih kombinasi warna ini, paduannya yang bikin saya suka ya. Ini ada bukan chrome tapi kayak matte ya, gray matte. Tapi ada juga ada efek untuk kilapnya juga, meskipun nggak terlalu mencolok kilapnya. Ini kalau saya sebut sih monokromatik ya. Ya, ini desainnya tuh simple banget gitu dari ujung ke sini ya, kisi AC ya. Lalu di sini ada kotak penyimpanan rahasia nih. Nah, ada laci kecil ya, mungkin bisa taruh benda-benda kecil ya gitu ya. Lalu nih juga penyimpanannya, konsol di atas, laci dashboard di atas panel AC nih. Ini sih berguna banget sih buat saya nih. Nah, ini juga lacinya ya standar. Di sini juga ada konsol di tengah. Sudah ada soket charger, soket USB. Ya, lalu ini, wah ini nih desainnya keren banget nih, desain tuasnya nih, tuas otomatiknya nih ya. Mirip kayak ini ya, kendali pesawat nih. Keren banget. Nah, driving mode. Nah, driving mode ini di Hyundai Stargazer ini ada 4 pilihan nih. Driving mode-nya ada normal, eco, sport, dan smart. Nah, ini menarik banget nih. Smart ini merupakan kombinasi dari ketiganya nih. Jadi kita yang mau menginginkan performanya lebih akseleratif, namun dengan efisiensi yang cukup baik, kita bisa pilih metode drive mode smart. Oke, transmisinya IVT, sebutan dari Hyundai. Ini juga ada panelnya monokromatik. Tuas rem tangan masih model biasa. Lalu di tengah konsol ini ada cup holder yang sudah diberikan iluminasinya, cahaya iluminasi di dasarnya. Tapi cup holder ini juga bisa dilipat. Nah, tuh bisa dilipat ya. Jadi menghasilkan penyimpanan yang lebih besar lagi
gitu. Jadi fungsinya nggak cuma cup holder. Lalu di tengah ini juga ada console box. Wah, lumayan ini, dalam juga ya. Bisa nyimpan banyak barang juga. Ya. Lalu di atas vanity mirror. Ini nggak ada kaca, ini ada kaca vanity mirrornya. Ya, di sun visor. Lalu di sini ada buat nyalakan lampu kabin. Dan ini nih, dua feature penting ini yang mungkin nggak ada ya di low MPV lain, yaitu BlueLink. Ya, aplikasi BlueLink ini sudah diterapkan di Hyundai Creta dan ini terbukti menarik minat calon pembelinya. BlueLink ini jadi kamu bisa melakukan pengaturan beberapa feature penting yang ada di mobil melalui smartphone kamu, melalui aplikasi yang diunduh di smartphone kamu nih. Nah, dan keunggulan lain adalah fitur SOS nih, yang ini fitur inovatif dari Hyundai ya. Jadi terhubung dengan Hyundai Call Center ya, misalkan mobilnya ada trouble, tinggal pencet ini aja langsung terhubung. Ya. Oke, balik lagi ke dashboard. Ya, setirnya tadi dari ini mirip dengan setir Hyundai Creta. Nah, nggak cuma ini nih, nggak cuma tilt aja ya, tapi juga teleskopik. Ini menarik banget ini. Tuh, ya, nggak cuma naik turun, kita menyesuaikan posisi mengemudi kita, tapi bisa juga maju mundur. Nah, ini keren banget ini. Ya. Lalu ke ergonomi, tinggi saya 170 cm. Tuh, headroom. Tuh. Headroomnya masih cukup lega ya buat saya yang tingginya 170 cm. Ya, lalu jok juga bisa kita pengaturan maju, mundur lega. Masih manual ya pengaturannya ya, terus bisa dinaikin lagi posisinya atau diturunin. Rebah juga masih manual. Ya. Lalu nih juga ini rumah speakernya cukup tebal ya di door trim ya. Rumah speaker nih ada tweeternya. Ya, potensi banget nih buat di upgrade nih audionya ya. Oke, ya, ini quite impressive lah untuk sebuah low MPV ya, di kelasnya nih cukup inovatif menurut saya. Yuk, dari jok baris depan ya, kita pindah ke jok baris kedua. Kita coba duduk di baris keduanya. Nah, varian Prime ini ada yang pilihan captain seat di jok baris keduanya, dan ini captain seat. Dan inilah, wah, ini sih menurut saya cukup optimal ya untuk kenyamanan kabin sebuah MPV, low MPV khususnya ya. Ini lihat sendiri. Nah, ini yang saya bilang desain cerdasnya Hyundai ya, pasti ada maksud nih. Dia tarikan garis tadi yang membulat dari depan ke belakang. Efeknya nih, tuh, saya tinggi 170 cm, masih lega loh headroomnya, enak banget. Kaki pun juga ini nih, tuh masih lega ya, masih lega nih, bisa maju mundur. Ya, maju mundur supaya penumpang baris ketiga lebih lega lagi. Ya, bisa diatur. Nah, wah, ini enak banget ini, joknya ya, balutannya kulit sintetis ya sepertinya ya, itu di seluruh joknya ya. Dan oh, ada rumah speaker juga di door trim. Cup holder cukup besar nih ya. Penempatan cup holder cukup besar juga di door trim ya. Sama dengan door trim di pintu depan, bisa memuat tiga botol nih yang sudah disiapkan nih penempatannya nih. Dan juga masih ada juga nih buat pegangan pintu ya, buka tutup pintunya, dan ini bisa juga sebagai buat penyimpanan barang-barang kecil nih. Ya. Nah, menariknya nih, sebagai penumpang di jok baris kedua ya, di kursi sebelah kiri ya, ada ini nih, ada meja. Nah, maksimum 3,5 kg, jangan berat-berat nih ya, buat apa ya, buat menegakkan tablet mungkin bisa, buat ini buat naruh minuman cup holder bisa ya. Nah, ini ciri khasnya nih, kenapa cuma di kiri ya? Ya, ini pasti ada maksud tertentu nih. Oke. Terus lalu ada laci penyimpanan di balik jok. Di sini juga ada laci penyimpanan bertingkat nih di balik jok ya. Sudah diberikan partisi-partisinya. Soket USB ada 2, lalu ada konsol juga di bawah konsol tengah di antara jok baris depan. Lalu armrest ya.
akses ke baris ketiga bisa lewat tengah sini atau bisa dari sini juga ya. Nah gitu ya. Wah, oke banget nih ya. Lalu ini yang bikin ruang kepalanya lega nih, karena ini AC double blower ya, ada 4 kisi AC ditempatkan di tengah ya. Dia bentuknya kayak kapsul gitu di tengah. Jadi makanya ruang tengah, ruang atas nih, ruang kepala ya, baik dari bagian tengah sampai belakang nih, yang ini yang bikin lega nih. Ini ada tuas pengaturannya, knob pengaturan sampai dengan 3 tingkatan level kedinginan. Oke sih, menurut saya untuk varian tertinggi ini Prime ini menarik nih yang Captain Seat ya. Sekarang saya mau coba duduk di jok belakang ya. Kita pengen tahu seberapa luas sih ya, seberapa lega sih ya. Saya coba lagi. Nah, sekarang duduk di jok baris ketiganya. Tadi aksesnya dari jok baris kedua nih, pelipatan joknya nih bikin akses untuk masuk ke baris ketiga nih jadi lega. Ya, jadi lega, dan saya mencoba duduk di sini. Ini juga masih enak kok. Nah, ini yang mungkin jadi nilai plus ya dibanding low MPV lain ya. Tuh, ini saya 170 cm. Masih cukup nih. Masih nggak terasa terjepit sekali duduk di sini ya, baik dari headroom maupun legroom. Juga ini kaca besarnya ini. Nah, ini nih benefit dari kaca besarnya ini ya. Visibilitas keluarnya juga semakin lega. Jadi untuk perjalanan jauh ya diyakini sih nggak akan pusing ya, nggak akan cepat mual nih duduk di jok paling belakang ya. Nah, lalu di jok paling belakang ini tersedia fasilitas ini nih, konsol box yang cukup besar, lalu ada buat penyimpanan. Ini kayaknya sih disiapkan untuk penyimpanan smartphone ya. Lalu juga ada soket chargernya di sebelah kanan saja, sebelah kiri tidak ada. Lalu nih ada cekukan ke dalam, ini kayaknya buat ini nih ya, cekukan ke dalam di balik ini tuas safety belt ini ya, seperti sih buat ini memudahkan kalau kita akses masuk ke jok baris ketiga ini dari pintu tengah. Oke, cukup mengesankan, dan ya menurut saya inilah benefit yang didapat dari desain cerdasnya Hyundai ya. Volume kabinnya jadi lebih lega, lebih maksimal. Oke. Nah, udah puas kulik isi kabinnya. Sekarang yang terakhir bagasinya nih, saya penasaran banget nih. Nah, karena desain headlampnya seperti ini ya, seperti triple zonal gini ya. Kalau kita buka bagasinya, nah efeknya bagasinya seperti ini. Nah, wah, oke. Ini sih oke banget sih bagasinya ya. Maksudnya bisa menempatkan tas ukuran sedang seperti biasa. Seperti low MPV lainnya, konfigurasi di jok baris ketiga ini 50-50 ya, 50-50. Sebagian bisa dilipat. Kalau membutuhkan ekstra space. Nah, keunggulannya nih dari mengadopsi model jok seperti ini, bisa menghasilkan deck yang rata ketika jok paling belakang, jok baris kedua direbahin. Nah, ini menjadi satu lantai yang rata nih. Nah, ini tentunya bisa memudahkan nih buat membawa barang ya, membutuhkan ekstra, apalagi kabinnya hingga ke atap nih benar-benar lega, benar-benar lebih maksimal ya gitu. Oke, di bagasi di bawah nih ada panel bagasinya. Oh, masih ada ruang penyimpanan nih, masih ada ruang penyimpanan cukup besar juga nih. Oke, berarti kalau begini dia ban serepnya di paling bawah ya, di bagian luar bodi, tapi diletaknya di paling bawah. Oke, puas banget sih nih ya untuk bagasinya nih. Untuk bagasinya, pengaturan joknya, ya, kabinnya, ya, terutama volume kabinnya nih bikin puas nih, ya. Oke.
Nah, gimana kawan sound mesin ya? Gimana nih pendapatnya nih ya? Mobil ini boleh dibilang ya sebuah mobil keluarga yang futuristis, seakan dia mengerti kebutuhan berkendara keluarga Indonesia. Ya, desain yang futuristis ya, yang beda dari yang lain. Juga nih kita bisa lihat terakhir ground clearance-nya nih cukup tinggi, ruang rodanya juga cukup besar, bannya juga cukup lebar, peleknya ring 16, bannya 205 55 ring 16 ya, cukup tebal jika menghadapi kondisi jalan yang nggak melulu mulus. Nah ini sih oke banget sih menurut saya ya gitu. Nah pada kesempatan kali ini ya, selain bisa melihat wujudnya secara langsung Hyundai Stargazer ini, kami diberikan kesempatan untuk langsung first drive. Nah mantap banget ini ya. Kami mau diajak Hyundai ke pabriknya ya, di mana mobil ini diproduksi, yaitu di pabriknya Hyundai Motors Manufacturing Indonesia di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat. Nah yuk kita langsung ke sana. Saya pengen nyoba ya, pengen merasakan langsung impresinya seperti apa nih, udah nggak sabar nih ya. Oke, yuk tonton sampai habis ya video ini ya. Ya. Nah, itu dia keseruan kami menguji langsung Hyundai Stargazer ini di kawasan pabriknya Hyundai Motors Manufacturing Indonesia di Cikarang, Jawa Barat ya. Ya meski masih menguji dalam area terbatas, tapi kami bisa merasakan, bisa dapat impresinya ya dari Hyundai Stargazer ini yang dia mengandalkan mesin 1500 cc, bawaannya Hyundai Creta ya, dengan tenaga yang cukup mumpuni mencapai 115 horsepower dan torsi 143 Nm. Ini menurut saya cukup bertenaga untuk sebuah Hyundai Stargazer yang diposisikan sebagai mobil keluarga untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan ya berkendara lebih maksimal lagi, menjelajah lebih maksimal lagi untuk perjalanan jauh tentunya. Nah, oke, gimana kawan sound and mesin ya? Kira-kira segitu dulu review singkat dari kami ya, first impression dan first drive Hyundai Stargazer yang kami ulas di video kali ini ya. Semoga kami berkesempatan untuk mengujinya dalam jarak dan jangka waktu yang lebih lama serta lebih jauh lagi ya. Oke, sekian dari saya Om Anto. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di link video ini ya, di kolom komentar. Kalau suka video ini silahkan like dan share sebanyak-banyaknya supaya dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Mesin supaya kami tetap bisa memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif yang terkini. Oke, salam sehat selalu dari saya Om Anto. Ya, terima kasih untuk PT Hyundai Motors Indonesia atas kesempatan ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya ya. Ciao.